Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tukang becak dan penumpang tak kasat mata. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi jalanan desa yang mulai lenggang. Udara terasa dingin menusuk, dan suara gemerisik dedaunan terdengar samar tertiup angin. Yanto, seorang tukang becak berusia 40 tahun, masih duduk di atas becaknya di sudut jalan dekat pasar. Hari itu sepi penumpang, beberapa warung sudah tutup, dan lampu-lampu jalan mulai padam satu persatu. Meski tubuhnya lelah, Pak Yanto tetap bertahan, berharap ada satu atau dua penumpang lagi sebelum ia pulang. Sambil mengusap wajah yang basah karena gerimis, Yanto melamun memikirkan anak-anaknya di rumah. Besok pagi mereka butuh uang untuk membeli makan, tetapi hasil seharian ini belum cukup. Di tengah lamunannya, Yanto mendengar suara langkah pelan mendekat. Dia menoleh, dan di ujung jalan terlihat seorang wanita muda berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Wanita itu mengenakan kebaya putih, rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya tertunduk. Yanto bicara di dalam hati. Dari mana wanita itu datang? Rasanya tadi jalan itu kosong. Mas, bisa antar saya ke kampung Watuwangi? Wanita itu bertanya dengan suara pelan, namun jelas. Yanto ragu sejenak. Kampung Watuwangi cukup jauh, dan jam sudah hampir tengah malam. Namun karena butuh uang, dia mengangguk. Bisa mbak, silakan naik. Wanita itu menaiki becaknya tanpa suara. Gerakannya begitu halus seperti tidak menapak tanah. Yanto mulai mengayuh pelan. Suasana di sepanjang jalan terasa aneh. Biasanya meskipun malam sudah larut, masih ada suara jangkrik atau lolongan anjing dari kejauhan. Tapi malam itu, semuanya sunyi. Yang terdengar hanya suara rantai becaknya yang berdecit setiap kali ia mengayuh. Setelah beberapa menit, Yanto merasa bulu kuduknya berdiri. Udara semakin dingin, dan punggungnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang digendong. Dia mencoba mengusir pikiran buruk dan mengajak bicara penumpangnya. Mbak, rumahnya jauh di kampung Watuwangi. Tanya dia sambil melirik ke belakang. Wanita itu tetap menunduk, tapi akhirnya menjawab. Tidak jauh lagi mas, sebentar lagi sampai. Jawaban itu justru membuat Yanto semakin gelisah. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi seperti suara yang berasal dari tempat yang jauh. Yanto menelan ludah dan terus mengayuh. Saat melewati sebuah tikungan, Yanto menyadari sesuatu yang janggal. Jalan yang biasanya ia kenal dengan baik, kini terasa asing. Pohon-pohon besar menjulang di tepi jalan, dan kabut tipis mulai menyelimuti. Padahal ia sudah puluhan kali melewati rute itu, tapi kali ini jalannya terasa lebih panjang dan menyeramkan. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang membuat Yanto gemetar. Di hadapannya bukan kampung Watuwangi yang biasa, melainkan sebuah area kuburan tua yang dipenuhi ilalang tinggi. Wanita itu meminta berhenti di bawah pohon beringin besar yang berdiri di tengah kuburan.
"Terima kasih, Mas. Saya turun di sini," kata wanita itu dengan nada tenang. Yanto yang masih bingung hanya mengangguk. Wanita itu mengulurkan selembar uang kertas lusuh. "Ini ongkosnya, Mas. Maaf kalau saya merepotkan." Yanto menerima uang itu tanpa banyak berpikir. Namun ketika ia menoleh ke belakang untuk memastikan wanita itu turun dengan selamat, tidak ada siapa-siapa di becaknya. Wanita itu menghilang begitu saja. Ia memandang sekeliling dengan panik. Matanya tertuju pada sebuah batu nisan di bawah pohon beringin. Tulisan di nisan itu membuat jantungnya terasa berhenti. Nama yang terukir di situ, tanggal kematian, menunjukkan bahwa wanita itu telah meninggal 30 tahun yang lalu. Yanto gemetar. Ia buru-buru melihat uang yang diberikan wanita itu. Dan betapa terkejutnya, uang itu berubah menjadi daun kering. Dengan perasaan takut, Yanto segera mengayuh becaknya secepat mungkin, meninggalkan kuburan itu. Sepanjang perjalanan pulang, Yanto tidak berhenti berdoa. Jalanan yang sebelumnya terasa panjang kini kembali normal. Seolah-olah ia baru saja keluar dari dimensi lain. Setibanya di rumah, Yanto langsung mengunci pintu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bekerja hingga larut malam. Keesokan paginya, Yanto menceritakan pengalamannya kepada seorang tetua di kampung. Sang tetua hanya mengangguk dan berkata, "Kamu beruntung, Yanto. Tidak semua orang yang bertemu dengan penghuni malam bisa pulang dengan selamat. Ingatlah, jangan pernah keluar terlalu larut. Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia." Sejak malam itu, Yanto selalu pulang sebelum gelap dan memilih bekerja lebih pagi. Bayangan wanita di becaknya tetap menghantui, menjadi pelajaran bahwa kehidupan memiliki sisi lain yang tidak kasat mata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.